Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang insya Allah gigih melaksanakan syariat Islam hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan waktu untuk menghadiri kajian tafsir pagi ini bersama guru kita Ustadz Wahid Rahman. Terima kasih Ustadz Wahid Rahman yang terus membimbing kita. Kalau nggak salah ini sudah kajian yang ke-41 insya Allah pagi ini. Jazakallah khairan khairan. Mohon izin ini Ustadz dan teman-teman bagi bisa diminta menjadi moderator karena Sigit sedang safar ke Bima. Jadi transit kemarin ke Denpasar, kemudian ada masalah di pesawat, kemudian pagi ini insya Allah terbang ke Bima. Semoga Sigit diberikan keselamatan, teman-teman yang uzur diberikan kemudahan, dan kemudian sahabat-sahabat yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Selamat berjumpa kembali secara virtual untuk sahabat-sahabat semuanya. Pekan lalu kita sudah menyimak tafsir surat Al-Baqarah ayat 35-38, di mana beberapa pelajarannya, ini saya juga menyontek dari tulisan Ibu Dasa. Beberapa pelajaran yang pertama adalah untuk refleksi, Nabi Adam hanya dengan satu kesalahan diusir dari surga. Apalagi saya dan kita, sebagian dari kita dengan begitu banyak dosa dan kesalahan berharap masuk surga, sehingga yang diingatkan oleh Ustadz pekan lalu adalah di sini perlunya sikap rojak, penuh harap atas ampunan dari Allah, karena kebaikan Allah itu adalah mendahului murkanya, dan juga bersikap khauf dengan menghindari larangannya. Kemudian juga diingatkan juga bahwa pangkal dari semua kerusakan adalah karena sebagian manusia itu terlalu cinta kepada dunia. Dan juga diingatkan juga Allah berfirman di Quran surat Al-Fatir ayat 6, bagaimana kita harus memperlakukan setan itu sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terima kasih Ustadz untuk pelajarannya kemarin dan juga pekan-pekan sebelumnya. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan menyimak kajian tafsir, dan waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah Pak Indrawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya kita bisa bersama pagi ini. Semoga kebersamaan kita ini kelak Allah membersamakan kita di surga-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Kemarin ayat 35-nya sudah selesai. Kita masuk ke ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Lalu setan menggelincirkan keduanya, ya. Lalu setan menggelincirkan keduanya, ya, dari surga, ya. Lalu sehingga keduanya dikeluarkan, ya, dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di dalam surga. Lalu kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya, di dalam ayat ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah
andil setan, ya, andil setan menjadikan Nabi Adam itu berbuat dosa, ya. Kemudian yang kedua, manusia tinggal di bumi ini sudah fitrah, akan ada saling permusuhan. Kemudian tinggal di dunia itu ditentukan pada waktu yang telah ditentukan tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal dalam ayat ini. Saya akan mulai dari fa'azallahuma syaitan. Ya, bagaimana setan itu kemudian menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa. Ini penting untuk kita pahami. Karena begini, manusia itu tidak ada yang tidak ingin baik. Semuanya ingin baik. Nah, ketidakbaikan itu muncul, ya, satu, oleh karena faktor hawa nafsu, ya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu setan. Yang internal adalah hawa nafsu, yang kedua eksternal adalah setan. Apalagi kalau kedua-duanya sudah menjadi satu. Ya. Yang pertama, apakah nafsu itu menyuruh manusia untuk jahat? Iya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Ya. Sungguh aku tidak pernah membebaskan diriku dari nafsu, dan nafsu itu menyuruh orang untuk berbuat jahat. Oleh karenanya lah, ketika orang mengikuti hawa nafsu, maka manusia itu kehilangan potensi kemanusiaannya. Dia akan menjadi, mohon maaf, seperti binatang. Ya, binatang itu tidak peduli dengan dalil, tidak peduli dengan perintah, tidak peduli dengan larangan. Namanya juga binatang. Tetapi manusia ketika ikut hawa nafsu, maka sama dengan binatang. Yang dalam bahasa Quran, dihalau atau tidak dihalau, ya sama saja. Quran, surat ke-7, ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi, wattaba'a hawahu, famathaluhu kamathalil kalbi. In tahmil alaihi yalhath, أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan ayat-ayatnya. Tetapi manusia itu, satu, lebih cenderung kepada dunia. Yang kedua, mengikuti hawa nafsunya. Keinginannya yang rendah itu adalah hawa nafsu. Maka perumpamaan mereka, mohon maaf, seperti anjing. Dihalau atau tidak dihalau, ya tetap menjulurkan lidahnya. Jadi tidak peduli larangan atau tidak dilarang, ya nggak pengaruh. Ya, begitulah keadaan manusia ketika mengikuti hawa nafsu. Tidak peduli perintah, tidak peduli larangan. Ketika nafsu diikuti, larangan pun tidak ada tidak memberi efek apa-apa, dia akan tetap diterjang. Begitulah kekuatan hawa nafsu. Makanya dalam ayat yang lain Allah menjelaskan ketika manusia larut dengan hawa nafsu, seluruh potensi kemanusiaannya tidak berfungsi. Ya, Quran surat 45 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya?
Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini faktor yang tadi Ana sampaikan. Semua manusia ingin baik, tetapi kemudian ada dua hal yang membuat manusia tidak baik. Faktor internal adalah hawa nafsunya, faktor eksternal adalah syaitan yang belum saya jelaskan. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, tahukah kamu, jadi afara'aitah man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya hawa nafsu yang diikuti, dituruti, mendominasi dirinya. Yang akan terjadi adalah wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka Allah biarkan sesat berdasarkan pengetahuan. Itulah orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, Allah tutup pendengarannya. Kebenaran-kebenaran tidak bisa dia dengar karena tertutup oleh nafsunya. Hatinya juga ditutup, dia tidak bisa merasakan kebenaran. Dan Allah jadikan dinding penutup bagi penglihatannya, sehingga orang ini tak bisa lagi melihat mana benar, mana salah. Nah, inilah yang disebut bahwa manusia ingin baik, tapi manusia kemudian terhalang menjadi tidak baik karena dominasi hawa nafsunya. Ya. Dan tidak ada manusia tidak punya hawa nafsu. Persoalannya dia bisa atur hawa nafsunya atau dia yang diatur hawa nafsunya. Nah, hanya itu saja persoalannya. Baik, ini yang pertama. Nah, berkenaan dengan tafsir ayat ini, bahwa setan menggelincirkan Nabi Adam, maka yang kedua yang membuat manusia itu tidak baik, ya, bukan hanya hawa nafsu, faktor internalnya, ada faktor eksternal yaitu syaitan. Ya, yaitu syaitan. Baik. Kemarin saya sudah jelaskan sekelumit ya tentang setan yang Ana janjikan hari ini akan saya jelaskan bagaimana strategi setan itu melawan manusia atau masuk ke dalam diri manusia. Bagaimana? Yang pertama, setan itu pasti akan menyesatkan manusia. Itu pasti. Ya, karena ini janji dia kepada Allah. Ya. Melalui apa? Nah, ini yang penting kita pahami. Melalui apa setan itu ingin menyesatkan manusia? Yang pertama, namanya tazyin. Apa itu tazyin? Setan itu akan membuat atau mendesain semua yang jelek, yang buruk itu nampak baik dalam pandangan manusia. Saya ulangi, setan itu akan mendesain, membuat semua yang buruk, dosa, itu nampak indah pada pandangan manusia. Itu yang pertama. Sehingga manusia menjadi tertarik kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena yang dilarang oleh Allah itu dibuat oleh setan menjadi sangat indah. Dalilnya adalah Quran, surat Al-Hijr 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini Allah yang bilang ya. Qala, ya iblis ya berkata, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, oleh karena engkau telah menyesatkan aku, aku sudah dianggap sesat, maka kata iblis atau bangsanya setan, dia bilang, la uzayyinanna lahum fil ardi. Satu, aku akan menjadikan semua kejahatan itu terasa indah bagi mereka di muka bumi. Jadi kenapa kemudian maksiat, dosa itu punya daya tarik yang sangat luar biasa? Karena setan membuat sesuatu yang nggak baik tadi terasa indah bagi pandangan manusia. Sehingga mendorong manusia untuk terus melakukan. Itu satu. Bahwa setan itu akan membuat perbuatan jahat itu terasa indah, perbuatan dosa terasa indah, sehingga kemudian mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Sebenarnya sama. Ketika
Nabi Adam ini digelincirkan oleh setan ke muka bumi, salah satu faktornya adalah itu. Dari mana dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat 20 ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, "Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Nah, ini. Na'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Nah, iblis itu atau setan itu membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam. Dengan berkata apa? Adam, mau nggak kamu kutunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang kekal? Jadi gini, kamu ini tinggal di surga, tapi kamu akan tinggalkan surga. Oleh karena apa? Kamu akan mati. Ya, kamu akan mati. Nah, kata iblis, kalau kamu tidak mau mati, nah, ini ada pohon di surga yang kalau kau dekati, kau makan itu, maka kau akan hidup abadi. Maka dikatakan, mau nggak kamu kutunjukkan pohon keabadian? Namanya pohon khuldi dan kerajaan yang kekal. Jadi begitu setan itu membuat hal yang dilarang oleh Allah terasa indah. Gitu. Saya akan abadi, saya akan punya kekuasaan yang kekal. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah. Nah, maka hati-hati ya, begitu dahsyatnya setan itu merusak manusia. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu satu ya. Jadi cara setan merusak manusia itu apa tadi? Tazyin. Tazyin itu membuat sesuatu yang jelek itu terasa indah. Sehingga terbayang terus. Nah, kalau terbayang indah, maka orang ingin melakukannya terus. Ingin melakukan terus. Dan dia punya daya tarik yang sangat luar biasa. Namanya tazyin. Yang kedua, ya, setan itu akan apa namanya membuat manusia itu suka lupa. Ya, suka lupa. Ya, terutama terhadap kebaikan tentu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman pada surat ke-6 ayat 68. Surat Al-An'am ayat ke-68. Ayo. Surat 6 ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi begini, sebenarnya lupa itu kan sifat kodrati. Ya, semua manusia pasti punya sifat lupa. Makanya ada pepatah Arab tuh indah. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyani. Manusia itu tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, ya bukan manusia. Karena itu kita seringkali maklum kepada orang, ya. Makanya jangan gampang menjudge orang begini-begininya. Jangan. Harus ada maklum. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, tetapi setan itu akan menggunakan kesempatan itu untuk lebih dahsyat kita lupa. Ya, untuk lebih dahsyat kita lupa. Makanya kata Allah, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang mempolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkan mereka. Hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Baru kita boleh bersama mereka. Nah, jika setan benar-benar menjadikan kau lupa, nah, akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama kaum yang zalim tadi, yang memperolok ayat Allah. Jadi, setan itu kadang-kadang membuat kita asik.
Coba deh, Bun. Kita tahu benar nih. Duduk-duduk atau berbicara bersama, membicarakan orang, ya ghibah namanya. Ya, kalau yang buruk itu, karena kalau salah jadi fitnah, kalau benar jadi ghibah. Dua-duanya dosa besar. Kita tahu itu keliru. Kita tahu itu keliru. Duduk bersama dengan kawan-kawan, membicarakan teman yang lain, atau berghibah, atau memfitnah. Asik tuh. Kita tahu padahal, tapi kita dibuat lupa sama setan. Kita jadi asik terus dalam berghibah, asik dalam berfitnah, gitu ya. Padahal kita tahu itu tidak boleh. Nah, setan itulah yang membuat kita lupa. Makanya kita harus hati-hati tuh. Ya, kita harus hati-hati. Jadi setan tuh nggak bakal membiarkan kita terus berada dalam kebaikan. Ya. Nah, intinya adalah bahwa setan merusak kita yang pertama dengan tazyin. Tazyin itu apa namanya? Membuat indah semua perbuatan dosa. Yang kedua nisyan, membuat kita sering lupa. Ya, sering lupa terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, salah satu contoh misalnya. Kita suka nggak sih lagi sholat? Ini sholat loh, kita sedang berbuat baik. Dibuat lupa sama setan. 2 rakaat atau 3 rakaat. 4 rakaat atau 3 rakaat. Itu sering terjadi kepada kita. Padahal kita lagi berbuat baik. Karena setan tidak akan pernah membiarkan kita itu terus berada dalam kebaikan. Dia akan terus menggoda kita agar kita tidak mulus dalam berbuat baik, atau kalau bisa tidak berbuat baik. Jadi setan itu akan selalu menghalangi kita dari berbuat baik kalau kita sudah berbuat baik agar tidak mulus berbuat baik. Ya, saya pernah membaca hadis bahkan kata Nabi itu kalau kita dalam sholat, idza wajada syai'un fi batnih, jika engkau menemukan sesuatu dalam perutmu kayak bunyi gitu, krok, maka Nabi bilang, fala yansarif minal masjid. Jangan kau bergeming dari masjid. Hatta yasma' sautan, sampai kau betul-betul mendengarkan suara yang keluar. Atau yajidarihan, atau betul-betul kamu sampai mencium bau. Kenapa? Karena itu setan. Ya, untuk membuat kita tidak mulus dalam beribadah. Ya. Jadi kalau belum beribadah, bagaimana jangan beribadah sehingga dibuat malas, gitu ya. Nah, kalau sudah beribadah, jangan sampai itu beribadah khusyuk. Jangan sampai mulus. Nah, itu setan nggak pernah berhenti. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, yang di awal surat Fatihah dulu saya jelaskan, kita boleh ketika belum sholat membaca surat An-Nas. Agar kita tidak tergoda oleh syaitan. Ya. Nah, itulah cara-cara setan. Yang kedua. Betul ya? Yang kedua ya? Betul, Ustaz. Betul, Ya. Ustaz. Yang ketiga, apa yang dilakukan setan? Ya, yang dilakukan setan, cara setan itu merusak kita, tidak melakukan kebaikan. Ini yang paling parah sebenarnya. Setan itu akan membuat kita was-was. Ya, akan membuat kita was-was. Was-was itu maksudnya adalah membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu tidak akan dibiarkan oleh setan. Setan itu akan selalu membisikkan kejahatan kepada manusia. Ini secara umum pada surat An-Nas ya. Coba dibuka. Surat An-Nas itu surat 114. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Yang membisikkan pikiran jahat ke dalam dada manusia. Nah itulah, dia tidak bakal berhenti itu. Membisikkan pikiran jahat. Dan keistimewaannya, dia bisa menyelinap dalam aliran darah manusia. Ya, alladzi yuwaswisu
fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kan setan tidak pernah berhenti untuk membuat kita tergelincir dari jalan Allah, ya, membuat kita tuh nanti kemudian jauh dari jalan Allah. Ya, selain faktor internal tadi hawa nafsu, adalah faktor eksternal, ya. Jadi sudah dapat 3. 1, setan membuat indah perbuatan dosa. Yang kedua, setan sering membuat kita lupa, ya. Yang ketiga, setan itu selalu membisikkan pikiran jahat ke dalam dada manusia. Nah, yang keempat, yang keempat ya. Yang keempat, setan itu akan membuat angan-angan kosong kepada manusia. Namanya tamani. Tamanna namanya. Tamani itu, setan itu akan membuat angan-angan kosong. Kenapa orang tuh jadi penjudi? Kenapa orang tuh sudah kalah misalnya judi online, ya, itu yang paling ini. Kok melakukan lagi, kok melakukan lagi? Karena setan nggak bakal membiarkan itu. Dia mau beri angan-angan kosong. Nanti kamu begini dapat ini. Kamu nanti kalau begini, nanti begini, nanti begini. Terus akan dilakukan itu. Coba buka Quran surat Al-Mujadilah, ya, ayat 19. Surat Al-Mujadilah ayat 19. Allah. Sudah? Surat 58 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitanu, ya, fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu golongan yang rugi. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Setan itu telah menguasai mereka, lalu menjadikan lupa mengingat Allah, membuat angan-angan kosong. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu golongan setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Sungguhnya golongan setan itu adalah makhluk yang merugi. Jadi setan itu menjadikan manusia berangan-angan sehingga manusia lalai, ya. Bahkan sekedar angan-angan tanpa usaha apapun. Ada banyak yang disebut angan-angan. Bahasa agamanya adalah tamanna atau al-amal. Begini. Yang pertama nih, manusia itu melakukan dosa. Lalu setan itu membisikkan, Allah itu Maha Pengampun. Enggak apa-apa kamu melakukan dosa. Nanti kamu mohon ampun kepada Allah. Nah, itu angan-angan yang dibangun oleh setan. Namanya al-amal. Ya, itu bedanya dengan tamanna nanti. Al-amal itu adalah membangun angan-angan pada manusia dengan mengatakan, ya udah kamu berbuat dosa saja. Gak apa-apa, kan Allah itu Maha Pengampun. Nanti kamu mohon ampun dan Allah pasti ampuni. Nah, itu yang dibangun oleh setan kepada diri kita. Padahal bagaimana kalau misalnya kita meninggal dalam keadaan berbuat dosa? Begitu. Nah, itu al-amal. Kalau tamanna, ya, kalau tamanni atau tamanna begini. Seperti penjudi. Ya udah nanti kamu dapat segini, nanti kamu dapat segini. Nanti kalau kamu dapat ini begini, kalau dapat ini begini. Nah, itu semua adalah tamanna. Itu setan. Ya, membuat angan-angan kosong kepada kita. Dan itu terus akan dilakukan. Makanya kenapa kalau ada penjudi itu kok udah tahu banyak kalah gitu. Terus saja. Terus saja. Karena dibangun oleh setan. Nanti kamu dapat segini, nanti kamu dapat ini, nanti kamu dapat ini. Terus akan seperti itu. Maka apabila penghayal-penghayal kelas tinggi. Ya, penjudi itu kan penghayal kelas tinggi gitu ya. Berhayal terus nanti dapat ini, nanti begini, nanti dapat ini. Nah, itu setan terus akan masuk tuh. Dibuat kita berkhayal. Dan banyak sekali khayalan-khayalan itu, ya. Jelas ya?
Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, setan itu juga akan memandang baik perbuatan maksiat. Jadi begini, kalau tadi dibuat indah, ini dibuat baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sudah bagian dari kehidupan. Ya harus begini, ya seperti riswa, sogok menyogok. Itu ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, sehingga perbuatan dosa itu kita anggap baik. Ya, kita anggap baik. Seperti dalam Quran surat 39 ayat 40. Monggo. Al-Hijr. Ya, surat 39 ayat 40. May ya'tihi adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun mukim. Ayat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Dari ayat 39-nya sebenarnya, Bun. Oh ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpakan azab yang kekal. Nah, Ibu yang dirahmati teman-teman sekalian, jadi di sini Allah menjelaskan mestinya kita, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Ya. Sesungguhnya aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Kita sebagai manusia, ayo berbuat seperti manusia yang terikat pada perintah dan larangan Allah. Ya, yang terikat pada perintah dan larangan Allah. Nah, tapi setan nggak bakal berhenti itu untuk membuat kita ya menjadi tergelincir. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu ya sudah tidak biasa. Udah biasa. Kalau nggak gini kamu nggak begini nanti. Kalau nggak gini kamu nggak gini. Nah, seperti misalnya sogok menyogok ya. Ya ini kan seperti fenomena yang sah-sah saja. Kayak biasa saja. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ini sudah umum, ini sudah biasa. Kan begitu. Padahal nih, mohon maaf. Nih, saya agak ini enggak. Rasul itu pernah mengatakan, Allah itu melaknat ar-rashi wal murtashi, yang menyogok dan yang disogok. La'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang menyogok dan pula yang disogok. Allah laknat, bayangkan. Tapi ini dianggap perbuatan biasa. Nggak apa-apa. Ya, sudah biasa. Dan setan itu asik. Ya, membawa kita seperti itu. Dan orang menjadi tidak takut. Ya. Menjadi tidak takut. Sebenarnya ayatnya tadi yang dibaca ini kan salah ya. Jadi orang menjadi tidak takut dengan apa yang dilakukan oleh setan itu. Ya. Sebenarnya tadi suratnya Al-Hijr kan, Al-Hijr itu 15 ya, 39, 6, 40. Jadi setan itu membuat kita seolah-olah perbuatan dosa ya biasa saja. Padahal ancamannya ancaman yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Oh, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang menyogok dan yang disogok itu akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Sementara kita, mohon maaf ya, kayak di Indonesia lah kita ini, seperti kayak biasa gitu. Sogok menyogok. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa disebut apa itu? Jangankan sogok menyogok lah ya. Pernah satu kali Nabi, ini Nabi ya, nyuruh namanya Ibni Abi Rabah untuk ngurus pajak ke Bahrain. Ya, jadi Nabi nyuruh Ibni Abi Rabah ngurus pajak ke Bahrain. Nah, setelah pulang dari Bahrain, membawa hasil pajak yang banyak. Membawa hasil pajak yang banyak. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini pajaknya diserahkan. Lalu kemudian, ini hadiah ya Rasulullah untuk saya.
Nabi kata, dari siapa? Dari dari orang yang membayar pajak. Lalu kata Nabi, kembalikan itu. Loh, hadiah ya Rasulullah, kembalikan itu. Hadiah. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah jika engkau tidak mengurus pajak, engkau akan dapat ini? Tentu tidak ya Rasulullah. Nah, itu tidak boleh. Kalau bahasa sekarang apa namanya, gratifikasi ya Bun, Pak ya. Iya. Ya. Gratifikasi. Itu sudah dibicarakan di zaman Nabi 1435 tahun silam. Apalagi sogok menyogok yang namanya riswah. Tapi nah setan itu akan membuat ini perkara biasa, nggak apa-apa, boleh. Nah, itu ya. Nah, itu setan tidak akan selalu membuat seperti itu dan kita anehnya termakan. Ya. Karena lagi-lagi sih yang dipandang adalah urusan dunia kan. Ya, yang dipandang dilihat adalah urusan dunia dan dunia. Bayangkanlah ya, kalau dunia ini terus-menerus yang kita inginkan, ya Allah, hancur kita. Padahal dunia ini cuma seberapa sih? Ya, kalau dunia jadi tujuan kan repot. Coba deh renungan kembali agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan sehingga kita ini tidak tergoda oleh setan gitu ya. Coba buka surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati lan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'lamun. Ya'malun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba renungkan. Siapa yang menghendaki hanya kehidupan dunia ini serta kemewahan atau perhiasannya? Allah bilang, pasti kami berikan kepada mereka. Ya. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Dengan sempurna. Dan Allah sama sekali tidak akan merugikan. Jadi kita biasa aja ngelihat orang, wah ya luar biasa. Karena memang menginginkan kehidupan dunia saja. Dan Allah kasih sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Allah sama sekali tidak akan rugikan mereka. Tapi lihat apa kata Allah. Mereka itulah yang di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Kecuali neraka. Dan sia-sialah yang telah mereka usahakan di dunia ini. Dan batallah itu maksudnya hancur apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia yang habis-habisan itu. Maksudnya nanti di akhirat tuh nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada hikmahnya. Nah, udah kita punya pandangan orientasinya hanya dunia, nah setan makin asik tuh masuk tuh. Ya, makin asik. Makanya kemudian kita memandang perbuatan maksiat itu jadi bagus. Jadi nggak apa-apalah, biasa saja begitu. Itu yang tadi digambarkan dalam Quran surat Al-Hijr 15:39-40. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana setan itu masuk ke dalam diri kita, membuat apa ya namanya ya, al-wa'du itu janji-janji palsu. Ya. Jadi mendorong manusia itu apa ya, bermain janji. Bahkan kalau dalam Islam kan boleh ya memerangi orang yang ingkar janji gitu. Jadi gampang. Aduh, Insya Allah. Kalau saya di Timur Tengah itu, di Saudi itu, kalau kita bilang itu, kita ketemu meta ghadan sobah gitu ya. Pagi, kita tunggu pagi itu datangnya sore. Kalau bilang kita besok, wah seminggu itu. Nah, jadi kita tuh asik dengan janji-janji yang palsu. Padahal itu kan salah satu sifat orang munafik ya. Ada 3, bicaranya bohong, kalau janji ya mesti khianat gitu ya. Nah, setan itu senang masuk ke dalam hal itu. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 22.
surat ya Ibrahim, ya, surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa ya an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Janji yang paling banyak kita khianati ya, adalah janji mentauhidkan Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ketika kita sudah ada di dalam rahim ibu, kan dipersaksikan. Tahukah engkau bahwa aku Robmu? Iya, aku mengatakan engkau adalah Robmu. Nah, di situ aku berjanji kepadamu melakukan perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu. Ini tidak kita lakukan. Nah, setan itu yang sangat pandai membuat kita tuh ingkar pada janji kita kepada Allah maupun kepada manusia. Ya, kepada Allah maupun kepada manusia. Dan mendorong manusia itu senang kali untuk berjanji. Senang kali. Nah, itu biasanya yang paling parah itu kalau ini ada pada penghutang. Ya. Pada penghutang ya. Makanya kata sahabat itu, Rasulullah itu kalau sholat, dalam sujudnya itu sampai kedengeran oleh sahabat, sering berdoa, ya Allah lindungi aku dari banyak utang dan banyak dosa. Jadi doanya begini nih. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak banyak dosa dan banyak utang. Sampai sahabat tuh tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa minta perlindungan dari banyak utang? Kata Nabi, karena orang tuh kalau berutang, satu kalau ngomong bohong, dua kalau janji khianat. Kalau janji khianat. Itu kata Nabi. Dan mungkin dan benar itu kan. Orang tuh kalau udah utang tarsok gitu janjinya kan nggak jelas itu kan. Nah, baik ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian yang selanjutnya ini setan itu akan membuat tipu daya. Ya. Tipu daya atau kaidun ya. Dalam surat An-Nisa ayat 76, surat keempat. Jadi manusia itu ditipu oleh setan dengan kenikmatan dunia. Seolah-olah dunia itu adalah sumber kebahagiaan. Ya. Surat An-Nisa ayat ke-76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilillah. Surat An-Nisa ya. Ayat Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi setan itu seringkali membuat tipu daya. Nah, tipu daya yang paling keren dilakukan setan itu adalah memandang dunia itu seolah-olah sumber kebahagiaan yang sempurna. Sumber kebahagiaan yang sempurna. Makanya kemudian banyak orang menganggap dunia segala-galanya dan mengejar dunia itu mati-matian lalu lupa dengan akhirat. Karena memang setan itu membuat kita memandang dunia ini adalah sumber kebahagiaan yang sempurna. Padahal Allah kan menyatakan dalam Quran bahwa dunia itu adalah kesenangan yang bersifat menipu, ya kan? Tapi tipu daya setan luar biasa. Dan kita banyak tertipu. Menganggap dunia itu adalah sumber kebahagiaan yang sempurna. Padahal Allah katakan, dunia itu hanya
kesenangan yang menipu. Contohnya Quran surat 57 ayat 20, surat 9 ayat 24, ya. Surat 3:14, surat 18:46. Coba 57 dulu, 57:20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu, ya. Tetapi setan, ya, akan membuat manusia itu merasa bahwa dunia ini adalah kebahagiaan yang sempurna, ya. Sehingga orang akan lakukan apapun demi dunia. Nah, itu cara setan merusak diri kita. Nah, ini isi dari ayat tadi, bahwa yang pertama tadi saya katakan ada 3. Yang pertama adalah cara setan merusak Nabi Adam, menggelincirkan Nabi Adam. Lalu kemudian di situ juga ada ayat Allah Ta'ala berfirman, wa kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, dan Allah Ta'ala kemudian berfirman, bahwa di mana satu sama lain menjadi musuh. Ya, jadi manusia ini memang senangnya itu seperti itu. Saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan sampai sesama umat Islam. Nah, Allah kasih konsep kita bahwa kita ini adalah bersaudara gitu ya. Tolong catat baik-baiknya. Jangan kita menganggap bersaudara itu hanya se-Islam. Ya. Bahwa se-Islam bersaudara, iya. Jadi di dalam Islam itu ada 3 ukhuwah namanya. 1 ukhuwah Islamiyah. Ya, saudara seagama. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Saudara sebangsa. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Saudara sesama manusia. Kalau sesama manusia kan tidak dibatasi oleh bangsa. Ya, begitu juga se-Islam tidak dibatasi oleh bangsa. Kalau watoniyah dibatasi oleh bangsa. Tapi nyatanya manusia sekarang ini senang sekali bermusuh-musuhan. Senang sekali bermusuh-musuh. Dan ketika permusuhan itu terjadi, kedamaian dan rahmat itu tercabut. Coba buka Quran. Surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Coba itu renungkan secara mendalam. Apa kata Allah? Allah berfirman, orang mukmin itu satu sama lain saudara. Maka perbaiki hubungan persaudaraan. Ya. Perbaiki hubungan persaudaraan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Rahmat itu akan muncul ketika persaudaraan itu dijaga. Ketika persaudaraan tidak dijaga, rahmat itu akan pergi. Hilang dari kehidupan kita. Gimana akan terjadi cinta, rahmat, kasih sayang ketika umat ini sudah saling bermusuhan satu sama lain. Dan uniknya hanya karena kepentingan duniawi yang namanya politik. Maka saya ingin ingatkan teman-teman, di tahun politik ini, ya sudahlah, ya. Boleh mendukung siapapun, tapi
Coba katakanlah ini sesama anak bangsa, sesama muslim, sesama manusia, kita ini bersaudara. Nggak usah saling menjelekkan, ya nggak usah saling mencari jeleknya, karena Islam nggak boleh lakukan itu, ya kan? Nah boleh, kan kita tahu nggak boleh mencari salah orang, nggak boleh mencari jelek orang. Tapi di dunia seperti ini, pada tahun politik ini asik betul mencari kejelekan masing-masing. Kalau benar, kalau salah, ya Rob, mangkala akhihi ma laysa fihi askanallah radqatal khabal. Kau bicara tentang saudaramu, apa yang kau bicarakan tidak ada pada saudaramu, maka kau akan ditempatkan di lumpur neraka. Sudahlah, boleh milih, boleh dukung, tapi kan tak harus menjelekkan orang lain, tak harus mencari kejelekan orang lain, tak harus mencela orang lain. Nah ini yang saya itu kadang-kadang kalau sudah musim politik itu suka sedih gitu ya. Saudaraku sesama muslim bertengkar, saudaraku sesama anak bangsa berselisih. Ya, cobalah dibangun ya. Tapi yang saya lihat di atasnya ya duduk bareng tuh, di bawah berantem gitu. Mohon maaf lahir batin. Jadi ini bahwa umat itu saling bermusuhan dan kemudian Allah katakan di ujungnya itu kau tinggal di dunia ini hanya waktu yang ditentukan saja. Artinya tak ada orang yang tinggal abadi di dunia. Nah ini isi dari ayat ini. Satu, bagaimana setan menggelincirkan Nabi Adam. Yang kedua, di muka bumi ini manusia saling bermusuhan. Yang ketiga adalah bahwa kita tinggal di dunia pada waktu yang ditentukan, tidak selama-lamanya. Mudah-mudahan dari ayat ini bisa kita ambil hikmah, ya, kita bisa ambil manfaat, semoga bermanfaat. Baik, taib, jazakallah. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz. Ini pagi ini diingatkan kembali lagi. Ada tadi saya catat ada 7 strategi dari setan dalam menggoda, menyesatkan manusia. Dan kemudian yang tadi diingatkan oleh Ustadz bahwa setan itu terus-menerus dan tidak pernah berhenti untuk membuat manusia tergelincir. Subhanallah, diingatkan kembali lagi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 tahun mereka berusaha sekuat tenaga untuk melindungi manusia. Dan kembali lagi, refleksi dari saya adalah apa yang mesti dilakukan untuk melakukan ini. Yang tadi saya sudah sampaikan oleh Ustadz berapa. Kemudian juga salah satu hikmah dari surat Al-Baqarah 36 adalah bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk saling bermusuhan. Dan kemudian yang ketiga bahwa di dunia itu adalah sementara. Kita masih punya waktu, insya Allah sekitar 13-14 menit. Saya persilahkan untuk sahabat-sahabat, apabila ada pertanyaan atau pernyataan juga diperbolehkan. Silahkan. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 ini Ustadz. Yang pertama, salah satu gangguan setan kepada kita itu kan adalah membuat kita menjadi lupa ya. Nah, ini kalau kita melakukan kesalahan akibat dilupakan oleh setan, itu apakah bisa dimaafkan gitu? Maksudnya kan kalau kita melakukan kesalahan karena lupa katanya nggak apa-apa, bisa dimaafkan. Terus yang kedua, setan itu menjadikan dunia itu terasa indah di pandangan manusia. Apakah semua yang indah di dunia itu berarti itu adalah ini ya sesuatu yang harus kita hindari gitu. Karena kan Allah sendiri mencintai keindahan. Itu gimana Ustadz? Taib. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, saya mau jelaskan. Rasul tuh pernah mengatakan gini. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu mesti bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat. Ya. Jadi nggak ada itu istilah. Kalau lupa dimaafkan. Nggak ada istilah ya. Jadi bahwa manusia itu lupa, mahalul khata', iya. Bahwa manusia itu pelupa, lupa, dan bahwa manusia itu bersalah, itu iya. Tetapi lupa dan salah itu kita harus bertobat. Makanya di awal pernah saya katakan, masih ingat mungkin, manusia baik itu kan bukan manusia yang nggak pernah salah. Tapi manusia baik itu adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Bagaimana menunjukkan kesadaran itu? Ya tobat. Memohon ampun kepada Allah. Gitu. Ya.
Nah, yang dimaksud mungkin dimaafkan itu kalau misalnya kita tidur nih, sekarang nih, tidur. Bangunnya nanti jam 4 itu loh Pak ya. Lalu kemudian duhur kan lewat tuh. Nah, itu yu'fa anhu namanya dimaafkan. Gitu. Tapi kepluk ya. Kalau tidurnya dari pagi sampai asar gitu ya. Nah, itu dimaafkan. Atau misalnya kita ketiduran. Ya, ketiduran. Itu dimaafkan. Tapi kita tetap mohon ampun kepada Allah. Nah, nanti persoalannya itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan ya sudah selesai gitu. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan keduanya tadi, saya kok lupa jadinya. Ustadz, dunia terasa indah, dan juga disebutkan Ustadz membuat apa namanya, Ustadz menyampaikan setan itu membuat sesuatu terasa indah, maksiat terasa indah. Apakah keindahan itu harus dihindari, Ustadz? Masya Allah. Nah, itu ibu sudah kasih contoh tadi. Ada satu waktu seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rajulah yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqal, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Ya Rasulullah, ada orang senang berkali berpakaian bagus dan senang beralas kaki yang bagus. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Dari dalil ini bahwa bukan berarti semua yang indah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya setan itu membuat indah perbuatan maksiat gitu. Dan kalau perbuatan maksiat dibuat indah kan kita jadi punya daya tarik. Ya. Bahkan kita itu disuruh oleh Rasulullah, banu al-masjidah fi qaryatikum. Ya kata Rasulullah, bangunlah masjid-masjid di kampung-kampung kalian, buatlah masjid itu bagus dan buatlah masjid itu bersih dan wangi. Ya, gitu kan? Ya, buat masjid. Bahkan kita dibilang ya Pak ya, Bapak-bapak ini. Ya kata Rasulullah, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah apa? Perhiasan, keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan istri yang salihah. Nah, nanti gara-gara ini ibu nggak memperindah diri gitu kan. Nah, nanti repot itu. Nanti repot. Indah. Ya, bukan berarti kemudian setiap keindahan itu harus dihindari. Lah, ya yang dimaksud itu setan itu mendesain, membuat sesuatu perbuatan maksiat seperti zina, seperti khamar itu terasa indah gitu. Ya, ketika dia berzina itu dibuat terasa indah sehingga orang akan terus datang. Ketika kemudian orang minum khamar itu dibilang indah dengan oh ini gaul, maco dan macam-macam. Kira-kira begitulah. Atau bahasa sederhananya Pak, selingkuh itu kan nggak boleh. Terus kita buat singkatannya yang keren gitu ya. Jadi terasa indah, selingan indah keluarga utuh katanya. Tapi wallahu a'lam. Itu guyonan loh. Ya kira-kira begitulah Bun ya. Allah alam. Ya, Terima syukran. kasih, Ustadz. Ya, terima kasih, Nita. Silahkan untuk sahabat yang lain. Nani, silahkan. Itu. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Menanyakan ini, Ustaz, tadi ada 2 dari 6 tadi ya. Manusia itu sering tergoda setan, satu yang sering mungkin itu soal bohong, Ustaz. Bohong janji. Kadang-kadang kita terlalu mudah, misalnya ya besok ya, terus lewat begitu ya. Apakah kadang-kadang kan kita untuk supaya menyenangkan begitu ya, tapi sebenarnya kita kepingin memang itu, tapi kemudian ada sesuatu yang membuat, jadi bagaimana kita di dalam menyatakan janji agar mengurangi itu tadi Ustaz, itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua ini yang agak ini, dalam sebuah lingkungan kita mungkin bekerja atau lingkungan, kadang-kadang kita sering ditampakkan pada situasi yang sulit, yang tadi sudah Ustadz sampaikan, sesuatu yang sudah seperti jamak begitu ya. Tapi kita tahu itu nggak boleh nih, nggak boleh. Tapi seperti masih belum memiliki kemampuan untuk membuat sistem itu berubah. Nah, bagaimana kita dalam posisi itu? Apakah dengan menjaga bahwa minimum saya enggak deh itu sesuatu yang kita tidak tanda petik berdosa, atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Ustadz. Yang pertama ya Bun ya, kita ingat deh agar kita tidak gampang berjanji. Kan
kata Rasulullah ya, orang yang paling berat siksanya itu kan orang munafik ya. Fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di keraknya neraka. Ya, di kerak neraka. Quran tuh surat An-Nisa ayat 145. Lalu kemudian apa sih yang menjadikan apa sih menjadikan orang tuh dianggap munafik? Satu, kalau ngomong bohong, janji khianat, dipercaya, ya ingkar gitu ya. Nah itu orang munafik. Nah kita ingat itu tuh. Sehingga ketika kita mengingat itu, kita nggak gampang tuh janji. Ya kalau kita nggak bisa, jangan bilang insya Allah. Karena insya Allah itu 99% kita bisa. Lalu 1%-nya ada takdirnya Allah gitu. Kita ini karena ingin menyenangkan orang, kita tahu nggak bisa tuh. Tapi kita janji juga. Itu nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Kalau mau menyenangkan, kan orang tuh yang menjadi senang kalau kita jujur dah. Afwan ya akhi. Anda nggak bisa rasanya besok. Maafkan Anda. Jangan menyenangkan sesaat, tapi di ujungnya dia sedih. Dia sudah nunggu, tapi kita nggak datang. Nah, bukan itu menyenangkan, gitu ya. Nah, coba deh diingat-ingat kembali bahwa janji itu dari sifatnya orang munafik, dan karena kemunafikan itu kita akan berada di kerak neraka. Maka insya Allah kita akan tidak mudah berbohong, tidak mudah berjanji, apalagi menjadi manusia yang mohon maaf ya tidak bisa dipercaya gitu. Insya Allah ya. Ingat itulah, ingat azab tadi bahwa itu adalah karakteristik orang munafik. Orang mukmin itu jujur, nggak boleh bohong. Karena bohong itu cuma boleh 3. 1, bohong dalam siasat perang. 2, boleh bohong untuk mendamaikan orang berselisih. Yang 3, boleh bohong untuk saling memberi kebahagiaan antara suami dan istri. Hanya itu, tak boleh yang lain. Nggak ada istilah bohong demi kebaikan. Nggak ada tuh cerita. Makanya saya suka tanya begini Pak. Kalau ada orang insya Allah, saya tanya dulu. Insya Allah orang Islam atau orang Indonesia? Kalau insya Allah orang Islam, Anda percaya. Kalau insya Allah orang Indonesia, afwan ya, Anda nggak percaya sama Antum. Berarti besok Antum nggak datang. Gitu kira-kira lah. Boleh juga kita tanya gitu ya Pak ya. Ya Pak Indrawan tuh. Makanya insya Allah apa nih gitu ya. Karena kalau insya Allah Islam tuh 99% mau datang. 1%-nya kita serahkan sama Allah gitu. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz kita dihadapkan pada kebiasaan. Yang saya tahu kebiasaan itu salah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini dalam Islam itu kita diberikan beban sesuai kemampuan kita. Maka ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa hada adaful iman. Kalau engkau lihat satu kemungkaran, rubahlah dengan kekuatanmu kalau punya. Kalau nggak punya adalah dengan ngomong. Kalau nggak punya juga yaitu doa. Gitu ya. Jadi Allah tidak memberi beban kalau kita nggak sanggup. Tapi jangan juga mengambil yang paling minimal saja. Karena nanti kita tidak akan bisa berbuat banyak. Kalau begitu, maka umat Islam ini berebut. Ini mohon maaf bahasa saya mungkin nggak enak ya. Berebut jadi pemimpin lah. Gitu ya. Tapi tujuannya untuk menegakkan kebenaran, menghilangkan kekeliruan selama ini ada gitu ya. Kan kalau misalnya jadi rektor di kampus gitu ya, kan bisa membuat peraturan di kampus jadi keren gitu kan, yang hilang perbuatan curang mencurangi gitu ya, riswah, semuanya jadi hidupnya, mohon maaf ya saya menyebutnya surga dunia gitu ya, kejujuran, transparansi, tidak ada kezaliman, saling menghargai, itu kan bisa terjadi, mohon maaf ya, tidak bisa diserahkan kepada personal. Itu melalui apa namanya aturan gitu. Karena dengan aturan orang yang tidak baik itu jadi ikut baik, Pak. Ya, aturan yang salah, yang baik jadi ikut nggak baik, gitu ya. Aturan yang baik, yang nggak baik orang jadi ikut baik, gitu loh. Nah makanya jadi pemimpin gitu ya, jadi pemimpin. Tapi tujuannya untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini, ya. Dalam hal apapun itu. Makanya nggak boleh tuh orang Islam, udahlah nggak usah lah, kita begini aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau jadi gampangnya aja deh, jadi RT deh.
Kalau jadi RT 17 Agustusan, kalau RT-nya kayak orang ngaji gitu, kan nggak mungkin dangdutan gitu ya. Kira-kira begitulah. Nah, hal-hal seperti itulah. Kalau kita semua nggak mau jadi pemimpin, repot. Ya. Yang ustadz ya ustadz, jangan ustadznya jadi pemimpin, repot nanti. Kalau ustadznya berebut jadi penguasa juga, nanti ustadznya nggak bisa berdiri di antara semua muslim. Nah itu repot. Biarkan yang penguasa tapi dia ngaji gitu loh. Insya Allah. Gitu ya Bun. Jazakallah khairan. Gimana Ustaz kalau nggak ada pilihan nih Pak Ustadz? Saya harus nyogok nih Ustadz. Kalau nggak nyogok nggak jadi nih Pak Ustadz. Nggak ada pilihan gitu ya. Kata ulama gini Bun. Kalau itu nggak ada pilihan gitu ya. Seperti saya mau bangun rumah misalnya. Ini saya ngalamin masalahnya nih sekarang. Ini nggak keluar-keluar nih. Kalau nggak dibangun-bangun nih lama betul. Saya harus kasih uang misalnya. Maka ulama mengatakan kalau tidak ada pilihan maka yang memberi tidak berdosa, yang menerima yang berdosa. Ya, kalau ada pilihan maka pilih yang tidak bisa, yang tidak melakukan itu. Tapi kalau tidak ada pilihan, kalau tidak lakukan itu ya nggak jadi, nggak bisa melakukan apapun. Maka yang menerima dosa, yang ngasih tidak berdosa. Begitu kata ulama. Wallahu a'lam. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Waktunya sudah habis ya. Siap-siap kita ngajar. Terima kasih banyak Ustadz. Subhanallah. Ini pagi ini banyak sekali pelajaran dan insya Allah apa yang kita simak pagi ini bisa menjadikan kita memulai hari ini dan hari seterusnya dengan lebih baik, lebih sadar atas strategi setan dan bagaimana kita berusaha keras dan saling mengingatkan untuk kita bisa menghindari sebanyak mungkin godaan atau gangguan dari setan tersebut. Terima kasih sekali lagi Ustadz Wahid Rahman untuk pencerahan dan pengingatnya hari ini. Terima kasih untuk Nani yang tadi sudah menayangkan ayat Al-Quran dan juga yang memberikan link untuk kajian hari ini, dan juga kepada Nita yang sudah membacakan tadi terjemahan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan juga nutulen dari Dasa Warsigi seperti biasanya. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekhilafan kesalahan dalam memandu kajian pagi ini. Saya tutup dengan doa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan aku memohon dan hanya bertaubat kepadamu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pamit ya. Semuanya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.